Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan memandang wajah Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, baik yang berada di gereja sore hari ini maupun siapa saja yang saat ini mengikuti misa Hari Raya Orang Kudus ini lewat live streaming. Berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Orang yang suci hatinya. Mengapa orang suci berbahagia? Karena mereka akan melihat wajah Allah. Itulah mereka yang kita rayakan pada hari ini. Hari Raya Semua Orang Kudus. Dan dia itu bisa kau punya bapak kah, kau punya mama, kau punya anak, bisa juga kau punya anggota keluarga, bisa dia itu kau punya pastor, kau punya uskup yang saat ini sudah meninggal dunia. Pertanyaan, siapa sajakah yang masuk dalam hitungan orang kudus? Siapa saja yang bergelar orang suci? Siapa? Jawabannya ada di dalam bacaan-bacaan yang tadi kita dengar. Bacaan yang pertama, kitab Wahyu. Wahyu Yohanes. Yang masuk kategori kudus adalah mereka yang sudah mendapat meterai anak Allah. Mereka lah ahli waris kerajaan surga. Tadi kita dengar dalam bacaan pertama. Siapa mereka? Surat pertama Rasul Yohanes dalam bacaan kedua memberikan jawaban siapakah mereka yang mendapat meterai itu. Kita dengar yang dikatakan Yohanes tadi dalam betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Artinya apa? Karena kasih engkau diperkenankan untuk menjadi mereka yang dipantaskan untuk menjadi anak-anak Allah lewat baptisan kudus. Karena engkau dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan kita semua tahu dalam pelajaran katekese, salah satu akibat efek dari baptisan adalah semua dosa dihapus. Dan kalau semua dosa dihapus, artinya kau tanpa dosa, ya jelaslah engkau pantas untuk mendapat predikat anak-anak Allah. Orang suci tanpa dosa akibat baptisan. Ini pemikiran dasar pesta hari ini. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari, umat di dalam gereja dan siapapun yang mengikuti live streaming, pertanyaan kecil yang mengganggu. Sebegitu gampangkah jadi orang suci? Cukupkah mengaku imanmu lalu dibaptis dan langsung engkau disebut orang kudus? Maaf, Yesus bersabda,
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia, dengar baik-baik, dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, seperti apakah melakukan kehendak Bapa di surga? Itulah jawaban kedua dari kitab suci atas pertanyaan kita, siapa saja yang masuk bilangan orang kudus. Nah, jawaban dalam bacaan Injil hari ini ada di dalam apa yang disebut sabda bahagia. Mari kita lihat. Sabda bahagia yang diucapkan Yesus, pertama, dia menawarkan suatu cara hidup, dia menawarkan suatu undangan. Untuk apa? Untuk hidup miskin di hadapan Allah. Artinya apa? Bukan supaya kau tidak punya apa-apa. Bukan. Miskin di hadapan Allah berarti andalanmu adalah Tuhan. Engkau tidak mengandalkan harta, engkau tidak mengandalkan pangkat, engkau tidak mengandalkan jabatan, engkau tidak mengandalkan uang. Itu artinya miskin di hadapan Allah. Dan itu bisa orang kaya, bisa orang miskin. Karena andalan dia adalah Tuhan. Dan inilah salah satu pesan dari sabda bahagia. Sabda bahagia itu menawarkan suatu cara hidup untuk bersikap lemah lembut. Tadi kita dengar dalam Injil, bukan? Bersikap baik terhadap orang lain. Bukan kasar. Disinilah ada kebiasaan suku-suku yang menyelesaikan perkara dengan berperang. Anda bukan calon orang kudus. Untuk bersikap lemah lembut dan rendah hati, itu orang yang tidak sombong terhadap orang lain. Dan itu bisa kelihatan dalam ujaran-ujaran penghinaan. Menghina. Sabda bahagia tidak bisa membenarkan orang yang menghina sesamanya. Sabda bahagia itu menawarkan suatu cara hidup untuk lapar dan haus akan keadilan. Artinya keadilan itu menjadi sebuah kebutuhan yang selalu dicari, seperti makanan. Makanan itu selalu menjadi kebutuhan pokok kita. Seperti itulah sabda bahagia bilang, orang yang mau menjadi orang kudus itu orang yang mencari keadilan. Itu pertama. Yang kedua, sabda bahagia yang diucapkan Yesus menantang manusia, menantang engkau, menantang saya untuk menjadi orang yang berbela rasa, solider dengan orang yang menderita, mencari way out untuk keluar dari penderitaan sesama dan terbebas dari kemiskinan. Di sini Gereja Katolik setiap tahun selalu berusaha untuk apa yang kita sebut APP, Aksi Puasa Pembangunan. Itu sebuah kegiatan dalam rangka ini. Kita belajar bersolider. Kita juga miskin, kita juga kekurangan. Tapi gereja bilang dari kemiskinan berikan. Amplop APP yang dibagi itu sebetulnya bagian dari ungkapan solidaritas kita. Yang mampu boleh kasih 1 juta, engkau yang sederhana, kau kasih 1000. Itu aksi solidaritas.
Sabda bahagia yang diucapkan Yesus menantang engkau dan menantang saya untuk menjadi orang yang bersih dan suci hatinya, menjadi pembawa damai bagi sesama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat yang terkasih di gereja ini maupun yang sedang memantau misa ini lewat live streaming, menyimak isi bacaan hari ini. Dan kalau kita kaitkan dengan hari raya semua orang kudus, kira-kira apa pesan yang kita boleh bawa pulang dari perayaan ini? Saya punya 1-2 pesan. Yang pertama, semua orang termasuk kau, dia, saya, kita, semua orang punya kans yang sama untuk menjadi kudus. Dengan kata lain, kita semua adalah calon-calon orang kudus. Siapa Anda? Engkau pastor? Siapa Anda? Engkau bapak keluarga, ibu keluarga? Engkau suster? Engkau anak-anak? Engkau calon orang kudus. Itu pesan yang pertama yang kita harus pegang. Ternyata saya juga calon orang kudus. Ini harus ada di pikiran kita. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, berjuanglah, berusahalah agar label calon orang kudus, kau ganti calon itu menjadi orang kudus. Jangan menjadi calon melulu seumur hidup. Calon. Kapan kau menjadi orang kudus kalau melulu calon, calon, dan calon? Maka pesan kedua ini menghantar kita untuk buktikan dari hari ke hari bahwa lewat pembaptisanmu dulu Anda adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan dalam pikiran, anak-anak Tuhan di dalam kata-kata, anak-anak Tuhan di dalam perbuatan. Masa anak Tuhan berpikir jahat? Kan tidak bisa. Masa anak-anak Tuhan berkata jorok? Masa anak-anak Tuhan melakukan tindakan-tindakan kejahatan? Kan tidak. Jadi supaya calon itu bisa terhapus, tinggal orang kudus, ini yang harus kita usahakan. Pesan kedua. Pesan yang ketiga, hindarilah sikap ekstrim. Sikap ekstrim yang mana? Di satu pihak hanya mengandalkan iman. Katanya iman menyelamatkan. Betul. Tetapi di sisi lain, jangan pula hanya mengandalkan perbuatan. Katanya perbuatan baik yang menyelamatkan. Seperti kisah pengadilan akhir. Datanglah kepadaku kamu semua yang telah melakukan kebaikan. Nah, kita sering di dalam perjalanan hidup ini berada dalam ekstrim ini. Ekstrim hanya iman yang menyelamatkan, dan ekstrim yang lain perbuatan yang menyelamatkan. Sore hari ini, supaya engkau disebut orang kudus, maka seorang anak Tuhan yang calon orang kudus dan akan menjadi kudus itu hendaknya yang punya iman bagus, oke, tetapi kemudian imanmu itu harus dihiasi dengan perbuatan-perbuatan baik. Iman yang dihiasi perbuatan baik itulah oleh Rasul Yakobus disebut itu yang menyelamatkan. Pesan ketiga, pesan terakhir. Pesan keempat, dengan berusaha untuk menambah warga gereja
warga gereja baru. Jangan memperbanyak anak-anak setan. Di sini pastor mau menyebut sebuah fenomena yang di Timika ini sering juga terjadi. Apa? Ada sebuah fenomena di mana ada denominasi gereja-gereja tertentu punya aktivitas cari anggota, kemana-mana cari anggota, dengan rupa-rupa kegiatan, dengan sembahyang, dengan bikin kunjungan kasih, membawa sembako, membawa segala macam itu untuk mengajak orang supaya bisa bergabung menjadi warga gerejanya. Pertanyaan, dan kalau gereja-gereja itu saat ini kamu ikuti siaran dari gereja katedral, kamu dengar baik-baik. Untuk apakah? Motivasimu apa? Kau mau cari apa dengan mencari anggota banyak-banyak? Jangan-jangan, dan ini gereja katedral, gereja Katolik, gereja katedral berkata, jangan-jangan kau ada pikiran tambah anggota, tambah perpuluhan. Dan itu bisa kita lihat. Orang yang dibaptis ditanya kau kerja apa, gaji berapa, kau tinggal di mana, nomor HP berapa. Karena sesudah itu, pertanyaan yang menyusul adalah, sesudah beberapa bulan dibaptis, kau sudah bayar perpuluhan ke belum? Nah loh, jangan-jangan mencari warga baru, anggota baru, hanya supaya menambah perpuluhan. Gereja katedral, gereja Katolik berkata, semoga yang terjadi dengan aktifan menambah warga itu adalah semakin banyak calon orang kudus yang bergabung di gereja dan jadikan mereka menjadi orang-orang kudus. Akhirnya, selamat berjuang jadi orang suci. Kopu bapak yang meninggal, dia sudah duluan. Mama yang meninggal, dia sudah duluan. Keluargamu sudah duluan. Bapak uskup kita sudah duluan. Pastor-pastor kita sudah duluan. Tidak tahu mereka masuk di bilangan orang kudus atau tidak. Itu rahasia misteri Allah. Tapi kita yang masih berjuang ini, ingat renungan hari ini. Kita berusaha agar kelak kita juga masuk dalam bilangan para kudus. Semoga Tuhan memberkati kita, memberkati perjuangan kita untuk selalu berusaha menjadi orang suci, orang kudus. Amin. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.